Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai R software dan bagaimana mengaplikasikannya untuk mengolah data statistika menggunakan RStudio. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Amanda Sheva, Anissa Safira, Nanda Putri Ayu, dan Wildan Aksanul. Berikut ini merupakan sekilas tentang pengenalan R software. R sendiri merupakan bahasa pemrograman open source yang berhubungan dengan komputasi dan digunakan untuk pengolahan data statistika dan yang berhubungan dengan penampilan grafik menggunakan tools yang disediakan oleh paket-paketnya. Versi awal dari R software ini dibuat pada tahun 1992 oleh Ross IHK dan Robert Gentleman. Paket statistik R bersifat multi-platform dengan file instalasi binary atau file tar tersedia untuk sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan sebagainya. Kelebihan dari R software. R menyediakan berbagai aplikasi statistika, linear dan non-linear modeling, classical statistical test, time series analysis, classification, clustering, dan teknik penampilan simulasi grafik. Memberikan fasilitas-fasilitas umum dan mudah digunakan untuk organisasi, penyimpanan, dan pengambilan data. Memberikan teknik-teknik komputasi dan metode-metode numerik. Memungkinkan membuat fungsi-fungsi sesuai dengan keinginan pemakai. Memberikan cara interaktif, informatif, dan fleksibel untuk memandang data. RStudio adalah IDE open source gratis, Integrated Development Environment. Untuk R, pengguna harus menginstal R software sebelum dapat menginstal RStudio. Interface-nya diatur sehingga pengguna dapat dengan jelas melihat grafik, tabel data, dan kode R dan keluaran semua pada waktu bersamaan. Ia juga menawarkan fitur seperti import wizard yang memungkinkan pengguna untuk mengimport file CSV, Excel, SAS, SPSS, dan Stata ke dalam R. Baik, di sini kita memiliki sebuah soal yang berbunyi diketahui luas area yang berada di tengah kurva sebesar 86% dari keseluruhan kurva. Tentukan Z-score pada area kanan dan kiri dari kurva berdistribusi normal tersebut. Untuk mengerjakannya, yang pertama kita harus mengetahui besar area kanan dan besar area kiri. Di sini kita sudah memiliki petunjuk bahwa di area tengah ini terdapat luas area sebesar 86%. Maka untuk mengetahui besar area kanan dan kiri, kita akan mencari selisih dari keseluruhan kurva dikurangi dengan area di sini. Maka kita akan mencarinya dengan cara 100% dikurangi 86%. Kita akan mendapatkan jawaban sebesar 14%. Lalu, karena di sini terdapat area kanan dan kiri, terdapat dua area, maka 14% ini kita bagi dua. Karena seperti yang terlihat, area kanan dan kirinya ini ekuivalen atau sama. Lalu kita akan mengkonversi 14% ini ke dalam bentuk desimal. Maka kita akan menemukan hasil sebesar 0,1400. Lalu karena dibagi dua, maka kita menemukan hasil sebesar 0,070. Yang pertama kita lakukan adalah mencari area Z1, yaitu di sini. Area Z1 ini sebesar 0,07. Kita akan mencari Z-score-nya di 0,07. Karena kita tahu di sini sifatnya itu negatif, maka kita menggunakan tabel Z-score yang negatif. Kita akan mencari di area 0,07. Ya, area 0,07 terletak di antara dua ini. Kita akan mencari yang paling mendekati. Selisih 0,0700 ke 0,0694 adalah 0,0006 dan selisih antara 0,0700 ke 0,0708 adalah 0,0008. Maka yang paling mendekati adalah ini 0,0694. Ini terletak di negatif 1,4. Kalau di sininya 0,08, berarti
area 0,694 ini terletak di Z-score negatif 1,4. Selanjutnya kita akan mencari nilai C di area Z2. Dari sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu luas area di Z2. Area Z2 ini kita tahu 0,07, tetapi kita akan menjumlahkannya dengan area yang ada di tengah ini, yaitu 0,86, hasil konversi dari 86%. Maka diperoleh hasil 0,93. Kita akan mencari lagi di tabel distribusi normal, maksudnya tabel Z-score yang bernilai positif. Kita tahu ada di antara ini 0,9306 dan 0,9292. Yang paling mendekati adalah 0,9300 ke 0,9306 ini adalah 0,00006 dan 0,9300 ke 0,9292 adalah 0,0008. Maka yang paling mendekati adalah area ini 0,9306. Ini terletak pada nilai Z-score yaitu 1,4. Ini 0,8, berarti terletak di Z-score 1,48. Maka diperoleh hasil Z1 yaitu negatif 1,48 dan Z2 yaitu 1,48. Sebenarnya karena area ini ekuivalen, maka ketika kita sudah menemukan salah satu area, misalnya di sini, maka area yang di sini itu sama tetapi berkebalikannya gitu. Misalnya di sini negatif, maka di sini positif. Tapi di sini saya menunjukkan bagaimana prosesnya jika dicari satu-satu. Baik, sekian untuk yang mencari distribusi normal melalui cara manual. Selanjutnya, kami akan mengerjakan soal di program R. Untuk menemukan kedua Z pada soal, caranya adalah sebagai berikut. Diketahui, area pada soal adalah 0,07. Nah, karena Z-nya simetris, maka kita bisa menggunakan cara tersebut untuk menemukan jawaban dari kedua Z-nya. Ketika di run, hasil Z1 adalah min 1,47. Hasil Z2 pun akan sama, namun perbedaannya Z2 adalah positif. Nah, kami akan menggunakan cara lengkap untuk membuktikan bahwa nilai Z2 adalah positif. Jika di run, maka hasil akan sesuai dengan pernyataan bahwa nilai Z2 adalah positif 1,47. Langkah selanjutnya setelah menemukan nilai Z adalah untuk membuat plot. Lagi-lagi, karena nilai kedua Z sama, maka kami hanya akan menggunakan satu X saja. Di sini, sigma atau standard deviation population-nya adalah 1 dan min-nya adalah 0. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena nilai kedua Z sama dan hanya berbeda di tanda positif dan negatif saja, maka kita hanya akan menggunakan satu X saja, yaitu X1 sama dengan Z1. Nah, selanjutnya terdapat dua poligon. Poligon pertama adalah untuk wilayah sebelah kiri, dan poligon kedua adalah untuk wilayah sebelah kanan. Tanda plus 4 dan min 4 di sini berarti bahwa rentang nilai berawal dari min 4 hingga plus 4. Nah, jika di run, maka kurva plot akan muncul. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih.